Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Bacalah teks dialog berikut. Edo: Hai Lani, kamu sedang apa? Lani: Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo: Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Lani: Iya, aku dan ayah senang berkebun. Edo: Itu tanaman apa, Lani? Lani: Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Edo: Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Lani: Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Edo: Spora? Lani: Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Edo: Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Lani: Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Edo: Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Lani: Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Edo: Iya, kamu benar. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Dengarkanlah teks dialog berikut. Edo: Hai Lani, kamu sedang apa? Lani: Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo: Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Lani: Iya, aku dan ayah senang berkebun. Edo: Itu tanaman apa, Lani? Lani: Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Edo: Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Lani: Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Edo: Spora? Lani: Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Edo: Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Lani: Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Edo: Wah, kamu hebat Lani.
kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Lani, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Edo, iya, kamu benar. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Membiasakan siswa untuk hidup dan bersih dalam lingkungan sekolah, salah satunya bisa dilakukan dengan cara piket kelas. Kegiatan piket kelas dikerjakan oleh siswa yang menjadi regu piket sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Biasanya jadwal piket yang sudah disepakati dicatat di papan kecil dan diletakkan di samping papan tulis. Sebagai pengingat tugas piket masing-masing regu, kegiatan piket bisa dilakukan setiap hari, ketika pagi hari sebelum pembelajaran dimulai dan siang hari setelah pembelajaran selesai. Setiap siswa bertugas membersihkan ruang kelas seperti menyapu, membersihkan meja kursi, menghapus papan tulis, menata ruang kelas agar tetap rapi dan mengepel. Anak-anak, ketika kalian di sekolah, kalian pasti melaksanakan piket kelas kan? Piket kelas dilakukan oleh regu piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk membuat siswa tetap rajin dalam melaksanakan piket kelas. Dalam melaksanakan tugas piket yang sudah diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin agar lingkungan sekolah tetap terjaga kebersihannya. Selain itu, ada bentuk saling kerjasama dalam membersihkan kelas, saling berbagi tugas, dan sebagainya. Piket kelas merupakan kegiatan yang sederhana, namun ternyata memiliki manfaat yang besar terhadap kepribadian siswa, antara lain menumbuhkan sikap gotong royong, menumbuhkan sikap tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. 3. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. 4. Menumbuhkan rasa kebersamaan. 5. Menumbuhkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dan 6. Menumbuhkan sikap disiplin pada siswa. Sejak kecil, sebaiknya siswa dilatih untuk melakukan gotong royong secara langsung, karena masa tersebut menjadi masa awal pembentukan kepribadian dimulai. Ketika salah satu siswa ada yang tidak melakukan tugasnya untuk piket, maka yang lain dalam kelompoknya akan mengingatkan. Kebiasaan itu lama-lama akan tumbuh menjadi sebuah tanggung jawab. Contoh lain, ketika kondisi kelas terlihat kotor, maka siswa yang piket pada hari itu akan bertugas membersihkan kelas. Sikap kebersamaan ternyata juga bisa tumbuh dari kebiasaan piket kelas. Hal ini bisa terlihat ketika piket dilakukan setelah jam pelajaran selesai. Siswa yang bertugas membersihkan kelas akan bergantian dan saling menunggu sampai kelas terlihat bersih dan rapi. Antara anggota piket harus saling mengingatkan dan saling berkomunikasi. Apabila ada salah satu anak dari regu piket yang tidak melakukan atau tidak bersih dalam membersihkan kelas,
Agar piket berjalan lancar, guru, wali kelas sebaiknya memantau dan mengawasi agar piket berjalan dengan lancar. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan spora? Kedua, apa fungsi spora? Ketiga, sebutkan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Keempat, tanaman apa yang sedang disiram Lani? Dan yang kelima, bagaimanakah perkembangbiakan tumbuhan paku-pakuan? Tugas PPKN. Yang pertama, kapan kegiatan piket dilakukan? Kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam piket? Ketiga, sebutkan 3 manfaat dalam kegiatan piket. Keempat, apa akibat apabila regu piket tidak melaksanakan tugas dengan baik? Untuk tugas matematika, kerjakan LKS Persada halaman 119. Ayo berlatih soal cerita nomor 6 sampai nomor 10. Kerjakan pada buku tugas kalian ya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.